ad-darahimu wad-dananiru. Wad-dananiru. Kan malam belum dulu deh. Bukan yutasamah tadi. Ya. Pernah sebut Pak ya? Yutasamahu ad-darahimu wad-dananiru itu saja. Tapi karena ini ada jar majrur itu harus ada muta'alliqnya. Nah, jadi muta'alliq jar majrur itu di sini kan salah satunya apa dengan fi'il. Nah, di fi'ilnya. Kan muta'alliq jar majrur itu kan 5 kan? Iya. Tetapi yang 5 itu di luar daripada khobar ya. Nah, yang di luar dari khobar, di luar daripada hal, di luar daripada silat isim mausul. Ya. Jar majrur sama dzaraf itu ya. Na'am yutasamahu bitamallukil kafiri ad-darahimu wad-dananiru allati 'alaiha syai'un minal Qur'an. Na'am memang yutasamahu dimaafkan. Yutasamahu dimaafkan bitamallukil kafiri dengan pemilikan orang kafir. Dimaafkan dengan pemilikan atau penguasaan orang kafir ad-darahimu wad-dananiru, koin, dirham dan dinar. Koin, dirham dan dinar. Jadi koin itu kan dulu kan. Sekarang kita kan koin kan ya. Koin. Koin, dirham dan dinar. Allati 'alaiha yang berada di atasnya. Allati 'alaiha yang berada di atasnya, di atas koin, dirham dan di dinar itu syai'un. Syai'un ini apa yang kita artikan? Sesuatu ya. Sesuatu tulisan. Sesuatu tulisan minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Katakan ya Allah lah gitu kan ya. Nah, kan tidak tertutup kemungkinan di atas koin dirham itu ada namanya apa? Allah. Contoh gitu ya. Atau bisa juga kan la ilaha illallah gitu ya. Nah, kan bisa juga kan ya. Atau bisa juga mungkin barangkali bismillah gitu ya. Tapi tak lengkap gitu. Bismillah gitu aja. Nah, gitu ya. Tapi itu terdapat di atas koin, dirham dan dinar. Nah, lalu dikuasai, tamalluk namanya. Nah, dikuasai, dimiliki oleh orang kafir. Nah, itu dimaafkan katanya. Memang dimaafkan itu. Allati 'alaiha syai'un minal Qur'an, yang berada di atasnya, di atas koin, dirham dan dinar itu sedikit tulisan atau sesuatu tulisan dari Al-Qur'an. Itu katanya yutasama, dimaafkan. Jadi wa mislul mushafi al-hadisu. Wa mislul mushafi al-hadisu, sama seperti mushaf kan. Yang lalu itu kan katanya apa? Min mushafin katanya kan. Wa syurita fil mutamallik. Nah, disyaratkan pada diri orang yang memiliki. Maksudnya apa? Yang membeli gitu ya. Disyaratkan pada diri pembeli. Bukan penjual nih, pembeli. Katanya apa? Islamun aidon, Islam juga. Kenapa? Karena untuk memiliki sesuatu daripada mushaf. Ada syarat Islamnya itu, Islam katanya, kan gitu ya. Jadi sama, wa mislul mushafi, sama seperti mushaf adalah al-hadisu, hadis. Walau dhaifan.
sekalipun hadis dhaif. Walau kana hadisu dhaifan gitu ya. Walau dhaifan maksudnya walau kana hadisu dhaifan. Sekalipun hadis itu hadis dhaif. Mushaf hadis maksudnya? Hah? Mushaful hadis itu maksudnya apa ya? Wa mislul mushafi sama seperti mushaf. Maksudnya yang membeli itu harus Islam gitu. Oh, mushaf Quran ini. Ya, mushaf Al-Quran kan ya. Kalau mushaf itu berarti apa? Lembaran-lembaran yang di atas lembaran itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak mesti Quran tulen. Ya. Tidak mesti ada Quran tulen. Walaupun itu terdapat seperti dalam buku-buku gitu ya. Dalam buku-buku itu kan ada ayat-ayat Qurannya. Itu mushaf namanya, tak boleh juga. Karena di dalam lembaran-lembaran itu ada tertulis daripada bagian atau potongan ayat-ayat Al-Quran. Mushaf namanya. Jadi sama seperti kedudukan mushaf itu apa? Adalah hadis. Sekalipun hadis itu adalah merupakan hadis dhaif. Sama itu. Disyaratkan pembelinya harus apa? Pembelinya harus Islam. Selain hadis apa lagi? Wa kutubul ilmi. Nah, itu dia. Kitab-kitab ilmu pengetahuan. Sama itu kedudukannya. Jadi jangan sampai nanti walaupun itu berupa kitab-kitab ilmu pengetahuan, nanti dibuat untuk bungkus-bungkus apa-apa. Iya. Ya. Ya. Jadi kalau umpamanya, kalau kita sekarang ini kan semuanya laku dijual gitu ya. Kadang-kadang ada tulisan-tulisan lama dari kita atau dari anak kita yang menyomak-nyomak saja di rumah tuh dibutuhkan kan gitu ya, dibutuhkan atau buku-buku LKS gitu ya, dibutuhkan dia. Nah itu kalau kita mau untuk melelang lah katanya menjual ya gitu ya, itu cobalah kita periksa dulu ada nggak ayatnya. Kalau ada ayatnya koyakkan itu aja, nah itu ya baru kita bakar. Itu ya, koyakan aja kita bakar daripada nanti apa, karena soalnya apa, dari apa yang pernah saya lihat di Sukarame itu ya, itu jelas ayat Al-Quran. Mungkin Quran yang udah tak udah tak berkulit lagi, ini jual di mulut orang tuh. Nah, dibuat itu bungkus cabai, nah di kelensong tadi kan dia, di kelensong lagi, Pak masuk aja ya. Saya tengok itu jelas itu. Lalu saya datangi. Kak, bener ya? Saya minta ini ya, ini buat ya. Jadi buat dia. Dia memang orang Batak, orang setel. Ya. Saya minta ini ya katanya. Ini tak boleh ini. Oh iya, ambil lah. Memang kasih pula, ambil lah katanya. Nah, saya menduga itu merupakan apa? Al-Quran yang sudah tak berkulit lagi kan, yang udah lusuh kan ya. Orang tuh yang jangan sampai aja kan ya, datang orang tadi nggak tahu apa-apa, kap koyak kayang itu ya, dibungkus cabai, itu masih mendingan cabai kan gitu ya. Nah itu, begitu juga untuk itu. Jadi pengalaman kita mungkin gitu ya, udah banyak kertas-kertas ujian kan ya. Nah kertas ujian kan ya, sortir di rumah kan ya, numpuk di kertas ujian dalam jawab LBK gitu ya. Mungkin macam-macam, ada yang bacanya tulisan Bismillah lah gitu ya. Kalau Assalamualaikum udah tak masalah kan ya. Seperti itu. LKS itu. KS macam-macam lah kan ya. Yang udah tak terpakai lagi. Bukan ya. Bagi kita yang tahu, tapi bagi orang yang tak tahu tuh, kumpulkan semuanya, semua timbang kan ya. Nah itu. Anak dipilih banyak betul. Banyak itu masalahnya kan gitu ya. Nah, jadi katanya sama seperti kedua orang Musa itu apa, harus yang beli itu orang Islam. Hadis kutubul ilmi allati bihal hikayat kan ya, allati yang di dalamnya, di dalam kitab-kitab tuh allati biha, yang berada di dalamnya, yang berada ya. Allati biha, biha itu kan apa dia, itu khobar ya. Allati kanat biha, yang berada di dalamnya ya, allati. Tapi di sini
fungsi dia itu tidak sebagai apa? Tidak berfungsi sebagai apa? Ya alati maksudnya. Ya. Alati itu ya. Tapi alati ini dia berfungsi sebagai naat daripada ilmi. Ya, kutub ya berfungsi sebagai naat daripada kutubul ilmi ya, daripada kutubul ilmi. Ya. Nah, biha itu khobar muqaddam. Ya. Baru al-hikayat itu kan ya. Nah, itu tanda muakhar. Sila maksudnya jelas ya. Ya. Jumlah itu lagi ya. Allati bihal hikayatul ma'suratu anis salihin. Kitab-kitab ilmu yang ada ya, ada. Siapa? Ini kan kalau dia merupakan jar majrur atau zarf itu menjadi khobar, berarti dia muta'alliq itu kepada apa? Kain aw istaqarra. Allati kainun biha. Nah, itu ya. Allati kainun biha. Allati istaqarra biha. Al-hikayatul ma'suratu, cerita-cerita yang apa nih ya, yang ditulis. Al-ma'surah. Yang di dalamnya terdapat hikayat-hikayat yang ditulis anis sholihin dari orang-orang soleh. Ini kutubul ilmi saja, tak boleh juga itu. Bayangkan apalagi Quran atau hadis yang cuma itu merupakan kutubul ilmi allati bihal hikayat aja, al-ma'surah anis sholihin. Itu katanya apa? Harus pembeli itu Islam. Titik. Wa kharaja al-jildul munfasilu anil mushafi. Lain kan ya. Wa kharaja, dan tidak termasuk. Ya. Atau dikecualikan, boleh. Ya, kharaja itu keluar kan ya. Jadi tak usah keluar artinya, nanti tak paham awak. Ya. Dan tidak termasuk. Dari mana? Kharaja itu kan keluar. Kalau keluar itu berarti tak masuk gitu kan ya. Nabi berada di luar. Wa kharaja, dan dikecualikan. Ya, bisa. Dikecualikan dia itu apa? Al-jildu. Jildu ini al-munfasilu. Sampul lah. Sampul. Walaupun bisa juga kulit kan gitu ya. Tapi Quran namanya kulit ini ya. Kalau ini kulit juga, dan jildu juga namanya ada kulit ya. Ada kulit juga ada al-jildu. Al-jildul munfasilu, sampul yang terlepas, terpisah gitu ya. Sampul yang udah apa namanya itu, udah copot gitu ya. Sudah tidak lagi menyatu dengan mushaf Al-Quran. Tapi apa? Dia sudah terpisah, terlepas anil mushafi, dari mushaf. Fa'innahu, maka dia sampul ya. Fa'innahu wa innal jild. Fa'innahu maksudnya fa'innal jilda, maka dia, sesungguhnya dia, wa in haruma masuhu, walaupun haram menyentuhnya. Wa in haruma masuhu, ya. Wa in haruma masuhul muhdisi, itu namanya jumlah mu'taridah. Ya. Wa kharajal jildul munfasil al-mushafi, ya. Fa innahu wa in haruma masuhul muhdisi, ya. Wa in haruma masuhul muhdisi, itu namanya apa namanya? Jumlatun mu'taridah. Kata sisi. Ya, kalimat sisipan. La mahallalaha minal i'rab. Jadi namanya setiap jumlatun mu'taridah, kalimat sisipan itu enggak ada i'rabnya. La mahallalaha minal i'rab. Jadi semua ya, jumlatun mu'taridah, kalimat sisipan. Dia fungsinya hanya menjelaskan aja. Nah, ya. Tapi setiap jumlah mu'taridah, kalimat sisipan atau kata sisipan, itu tidak apa? Tidak ada kedudukan i'rabnya. La mahallalaha minal i'rab. Jadi kalau kita hilangkan itu gini,
Wa kharaja al-jildul munfasilu, dikecualikan sampul yang terpisah dari mushaf, fainahu maka sesungguhnya dia yasihu bai'uhu lil kafiri. Itu dia. Yasihu bai'uhu lil kafiri. Sah menjualnya kepada orang kafir. Nah, itu ya. Asal gitu. Wa innahu yasihu bai'uhu lil kafiri, gitu ya. Tapi istilahnya wa in haruma masul muhdisi, walaupun haram menyentuh sampul itu bagi orang yang berhadas. Nah, sampul yang udah copot, sampul yang sudah terlepas ya, dari mushaf. Nah, itu ya. Walaupun bagi orang yang berhadas haram menyentuhnya. Sampul tuh udah lepas ya. Nah, kalau begitu ya. Wa in haruma masuhu, walaupun haram menyentuhnya bagi orang yang sedang berhadas, tapi tetap yasihu bai'uhu lil kafiri, sah menjualnya, sah menjual sampul itu kepada orang kafir. Titik ya. Habis masalah apa? Pembeli. Ya. Sekarang kita masuk berikutnya. Wasyurita fi ma'qudin alaihi. Wasyurita fi ma'qudin alaihi. Ma'qud alaih ya. Mabi angkana au samanan sitatu umurin. Sitatu umurin. Nah, itu dia, sitatu itu jauh ya. Jauh naibul fa'ilnya. Ya. Wasyurita sitatu umurin fi ma'qudin alaihi, gitu ya. Wasyurita, dan disyaratkan. Disyaratkan fi ma'qudin alaih, pada ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini apa namanya ya? Objek ya. Objek yang ditransaksikan. Ini objeknya. Bukan subjek nih ya, objeknya. Kalau subjek kan pelaku kan. Nah, akid. Nah, kalau akid itu subjek, pelaku transaksi. Ini ma'qud yang diakadkan. Nah, itu ya. Jadi kalau bahasa apa aja Pak? Yang diakadkan atasnya. Jadi apa? Objek yang ditransaksikan. Wa syurita fi ma'qudin alaih, dan disyaratkan pada ma'qud alaih, pada barang. Kalau tak tahu objek, barang ya. Barang yang ditransaksikan, mabi angkana au samanan, sama ada barang atau harga barang. Mabi itu barang. Makanya objek itu kan objek yang ditransaksikan. Mabi angkana au samanan, sama ada barang atau harganya. Barangnya atau harga barangnya. Jadi pada objek yang ditransaksikan itu disyaratkan sitatu umurin, 6 hal. Disyaratkan pada objek yang ditransaksikan, baik berupa barang atau harganya, sitatu umurin, 6 hal. Ahaduha, 1. Ayat 6. Milkun lahu. Milkun lahu. Di atas ada kan ya, fi ma'qud alaih kan ya. Milkun lahu itu 1. Objek yang ditransaksikan itu syarat yang pertama apa? Milkun lahu, barang milik penjual. Barang milik penjual.
milkun lahu, milik penjual. Milkun lahu itu milik lahu penjual, milik penjual. Siapa nih lahu nih? Liman yasduru minhul aqdu. Liman yasduru minhul aqdu. Milik ai maksudnya itu ya. Miliknya. Nya siapa ini? Miliknya kan ya, milik bagi dirinya. Ya siapa? Liman bagi milik bagi orang yang timbul ya. Keluar. Milik bagi orang yang keluar dari dirinya akad jual beli. Jadi milik atau punya orang yang keluarlah akad jual beli dari dirinya. Asalkan penjual kan ini ya. Berarti itulah penjual tadi. Milkun lahu, milik penjual. Nah, lahu itu dijelaskannya liman yasduru minhul aqdu, orang yang keluarlah akad jual beli minhu dari dirinya. Sudah. Alaihi. Nah, ini alaihi. Siapa ini? Ail maqudi alaihi. Ail maqudi alaihi milkan taman. Ya. Milkan taman. Alaihi atas makun tadi. Alaihi atas barang yang ditransaksikan atau atas barang yang diperjualbelikan. Milik penjual atas barang yang diperjualbelikan, atas objek yang ditransaksikan. Bimilkin ya, sebab miliknya, yang milik dia, milik penjual. Bimilkin kan ya, dengan kepemilikannya atau dengan miliknya. Lompat. Oh, ke atas ya. Milkan taman. Ail maqudi alaihi atas barang yang ditransaksikan milkan taman dengan kepemilikan sempurna. Pokoknya itu adalah merupakan barang miliknya sendiri. Milkan taman. Nah, itu ya. Bukan punya orang lain. Ya, punya orang lain. Punya dia sendiri. Nah, itu syaratnya. Itu yang pertama ya. Milkul lahu. Ya. Objek yang ditransaksikan atau barang yang ditransaksikan atau barang yang diperjualbelikan apa? Milik penjual dengan kepemilikan yang sempurna. Fa kharaja bai'u nahwil mabi'i qabla qabdihi bi ayastural aqdu min akidi zi wilayatin alal maqudi alaihi. Ini baru mikir ya. Fa kharaja maka tidak termasuk. Ya. Fa kharaja maka tidak termasuk. Apa ini? Bai'u jual beli. Tidak termasuk jual beli semisal nahwil mabi'i. Bai'u nahwil mabi'i. Tidak termasuk jual beli semisal al-mabi', barang yang dijual ya. Nahwil mabi semisal barang yang dijual qabla qabdihi, sebelum barang diterima.
qabla qabdihi, sebelum barang itu diterima. Tak masuk itu, belum ada barangnya. Qabla qabdihi, berarti apa? Sebelum ada khobar, ya, sebelum surat dari terima barang. Itu dikecualikan aja, Pak. Itu tidak termasuk itu ya. Dikecualikan itu. Bi ayasdural aqdu min aqidizi wilayatin, misalnya katanya, bi ayasdural aqdu, misalnya keluar akad jual beli itu, ayasdural aqdu, misalnya keluar akad jual beli min akidi, dari pelaku transaksi. Nah, ini baru dia subjek ya. Kan tadi objek kan, ini baru subjek. Min akidi, dari pelaku transaksi, zi wilayatin, yang mempunyai yang mempunyai atau yang memiliki wilayatin, kira-kira kita lihat ya. Misalnya keluar akad jual beli dari pelaku transaksi yang memiliki surat kuasa. Nah, ya, min akidi zi wilayatin, dari pelaku transaksi yang mempunyai atau yang memiliki surat kuasa. Atau wilayah. apa yang lain, Pak? Dari pelaku transaksi yang memiliki Perwakilan kekuasaan. penyerahan kuasa, ya. Zi wilayah, penyerahan kuasa, alal ma'qudi alaih, orang yang memiliki kuasa ya, dari pelaku transaksi, orang yang memiliki kuasa, al ma'qudi alaihi, atas objek yang ditransaksikan, bimilkin, sebab miliknya. Kalau miliknya berarti dia memang kuasa penuh gitu ya. Au niyabatin, atau wakilnya, au wakilnya, au niyabatin, atau wakilnya, au wilayatin, atau Kuasanya. penerima kuasa atau pemegang kuasa, au wilayatin, atau pemegang kuasa, kawilayatil abi, seperti kawilayatil abi, seperti kekuasaan ayah. Kawilayatil abi, seperti kekuasaan ayah, seorang ayah ya, seperti kekuasaan seorang ayah. Itu sama ya kan. Wal wasiyi, wal wasiyi, dan kuasa pelaksana wasiat. Ya, kalau orangnya musi ya. Kalau orangnya apa? Orang yang berusaha namanya musi. Ya. Ini wasi, wal wasi, dan pelaksana wasiat. Isi fa'il ya. Dan pelaksana wasiat, wal qadi,
dan hakim, ya, hakim pengadilan. Ya. Lima lil mumtani'i, lima lil mumtana'i, bagi harta imtana'a yamtani'u imtina'an mumtani mumtana. Coba. Bagi harta yang terhalang, ya, bagi harta yang terhalang, ya, bagi harta yang terhalang untuk apa nih? Untuk diperjualbelikan kan ya. Ada sebabnya kan? Lima lil mumtana. Bagi harta yang dicegah atau dihalangi untuk dikelola gitu ya. Nah, dikelola. Malil mumtana. Wazafiri bi ghairi jinsi haqqihi. Wazafiri bi ghairi jinsi haqqihi. Wal multaqati lima yukhafu talifuhu. Dan zafiri dan orang yang memperoleh kemenangan dalam sengketa. Harta ini ya, wazafiri, dan harta orang yang memperoleh kemenangan. Dan harta orang yang memperoleh kemenangan dalam sengketa. Ada sengketa gitu ya. Dia dalam sengketa itu memperoleh kemenangan. Ya. Tapi, ini ya, tapi harta itu apa? Harta yang diperoleh itu apa? Biwairi jinsi haki. Tetapi bukan dari jenis haknya. Ya, lain. Dia menang. Tapi bukan dari jenis haknya. Ini tak termasuk nih. Ya. Makanya tadi apa? Khoroja tadi. Ini makanya apa? Tidak termasuk jual beli semisal barang yang dijual sebelum apa nih? Sebelum diterima, sebelum barang diterima, misalnya keluar akad jual beli itu dari pelaku transaksi yang memang mempunyai kekuasaan atas barang yang ditransaksikan sebab miliknya atau niabatin atau wakil, dia sebagai wakil, bertindak sebagai wakil gitu ya, hak tadi ya, atau sebagai wilayatin tadi ya, wilayatin atau apa tadi ya, niabah itu wakilnya atau wilayatin kawilayatil abi atau kekuasaan gitu ya, atau kekuasaan ya, seperti kekuasaan ayah, pelaksana wasiat, hakim pengadilan bagi harta ya yang tercegah untuk dikelola, tanah bagi harta yang terhalang untuk dikelola, wazafiri, dan harta orang yang memperoleh kemenangan dalam sengketa tapi bukan jinsi haki dari jenis haknya. Maksudnya apa? Bukan harta asal dia. Ya.
tapi harta yang lain. Mungkin ini sebagai apa? Sebagai pengganti atas harta dia yang sudah tidak ada lagi kan gitu ya. Wal multaqati, dan harta temuan, Rikas. bukan atau cecer. Cici. Ya. Temu. Berita kehilangan. Cici. Lukotoh. Cici. Lima ya khafu talifuhu, karena dikhawatirkan rusak. Ya, karena dikhawatirkan rusak. Lima ya yukhafu ya. Lima yukhafu talifuhu. Fakullun minaz zafiri wal multaqiti wakilun anil malik bi izni syar'i lahu fit tasarrufi. Fakullun, maka tiap-tiap satu. Fakullun, maka tiap-tiap orang. Tiap-tiap satu atau tiap-tiap orang minaz zafiri, dari orang yang memperoleh kemenangan dalam sengketa tadi, wal multaqiti, dan penemu barang temuan. Multaqit. Ya. Kalau multaqit apa? Mengutip kita kan. Pengutip barang temu, pengutip barang temuan, penemu barang temuan. Ya. Di jalan tengoknya apa? Adalah pelatih cincin dicecer gitu ya. Oh gitulah. Atau dia katakan entah naik angkutan lah gitu ya, naik angkutan itu sampai dia mungkin ada barang tertinggal gitu ya, ada barang tertinggal. Bus-bus. Jadi macam bus kan ya. Itu penumpang yang turun tadi tak tahu pula di mana alamatnya kan gitu. Misalnya kan ya, diserahkan sama orang, dia khawatir kan itu barang tidak sampai balik kan gitu ya. Akan sampai balik. Itu masalahnya. Jadi tiap-tiap orang dari zafir, dari orang yang peroleh kemenangan, wal muttaqi, dan orang penemu ya, dan penemu barang temuan tadi, wakilun ya, adalah wakil anil malik, dari pemilik harta. Nah, wakilun adalah wakil anil malik, dari pemilik harta, biizni syar'i lahu, dengan izin syariat kepadanya. Ya. Dengan izin syariat kepadanya. Ya, kepadanya. Fit tasarrufi, dalam bertindak mengelola harta. Tasarrufi, dalam bertindak mengelola harta. Jangan bodoh, gitu ya. Berarti ada hak dia untuk mengelola harta itu. Kecuali ada orang lain yang berhak, yang ingin menebusnya gitu ya. Tapi tentu dengan apa? Iwat, dengan mengganti ya harga barang yang merupakan barang asal dirinya. Tapi ketika dia sudah memperoleh kemenangan, berarti dia sudah dapat izin dari syariat. Ketika orang penemu barang temuan, dia memang diperbolehkan oleh syariat untuk mengelola barang. Ya, dengan catatan kalau nanti suatu ketika, suatu waktu itu pemilik barangnya datang mandiri yang menutupnya, dia serahkan balik. Kalau udah habis barang, ganti. Ya, ganti. Ayam itu masuk lagi dia, masuk ke rumah kan dia, ayam sapon nih gitu ya. Potongnya gitu ya. Ternyata entah berapa waktu kemudian datang, ada itu ada ayam bapak masuk lagi, ayam saya masuk lagi. Ada katanya. Mana dia? Ada kayak potong gitu. Itu kan dia ganti. Datang belum menemukan yang punyanya. Hukumnya Ustaz. Nah, ya. Hukumnya itu
lain hukumnya itu kalau seandainya nampak itu tangkap itu potong lain hukumnya dia. Itu tidak. Itu mencuri. Itu namanya apa? Salah ya. Kalau Salah. tadi tak termasuk tak salah kan. Tidak. Tapi wajib dia menggantikan. Coba Ji, kau tutup coba Di. Saya tutup lonyap lah. Harus jelas itu kan. Harus jadi. Baik. Nah, kita lanjut ya. Oh iya Ustaz, kebetulan di sebuah kasus batu bara. Jadi, kambingnya masuk ke ladang anak kawannya. Kambing. Kambing, satu oh. Iya. Satu pokok kambing itu. Terbang ya. Sampai nama kan dia pun selamanya imam jadi pecat orang jadi imam. Dapat ditanya kan. Itu perbuatannya cuma pula Hukum. hukum itu. Masuk mungkin pala mungkin habis entah makan dan makan. Tahu bahasa ya. Pala cancang mungkin naik darah dia. Mati. Cancang lah. Anak kiri dah. Terbagai. Pokok kawan. Ya, ganti itu. Jadi dia yang cancangnya. Jam jam ganti. Kambing itu. Kalau seandainya tak mati. Segala kerusakannya dia tuntut sama yang punya kambing. Oh itu ya. Iya. Ini kambing kau makan ini. Tangkapnya kambing. Ya, dia tak mengganti, tapi dia minta ganti rugi. Apa yang makan kambingnya. Tapi kalau yang pemilik kebun, ya, yang pemilik kebun itu mencancang binatang atau hewan yang masuk ke wilayah kebun dia, ya, dia harus ganti itu. Ya, kalau masalah kerusakan, dia tuntut sama pemilik. Ya. Kasus itu pernah terjadi pada masa Umar. Karena itulah Umar hampir putus baru lagi. Menjamin apa? Menjamin pemilik itu. Ya. Ini pemilik itu apa? Dia pergi sholat. Jadi ontanya itu dibiarkan di situ. Rupanya selama sholat, onta itu masuk ke kebun kawan tuh. Ya. Nah, dia acak-acak lah kawan tuh ya. Datang pemilik kawan tadi ya. Datang pemilik kebun tadi, palak dia. Itu dari mencocok tadi kan ya. Satu. Itu ya. Bunuh. Nah itu ya. Salah ganti. Betul itu ya. Nah, jadi segala kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat hewan itu tak mukallaf dia. Tidak Tidak makan. itu yang salah tuannya, itu tuannya. Kalaf ya. Nah, ada ya. Jadi kalau hewan itu tak dibunuh, dia konon dia harus ganti itu. Hewan itu yang dibunuhnya ya, yang dilukainya kan ya, jangan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi macam ujungnya namanya lah. Ini macam mana kambing kan nih? Tapi ini bahang aku nih, ya kalau yang aku nih, yang apa nih, gimana? Nah, mungkin ditaksir lagi kira-kira, ditaksir kan dia. Nah, mana ini berapa? Nah, kalau kambing ini, ya, kami masih hidup gitu ya. Dia cacat. Aku boleh kambing langsung kan dia. Nah, langsung boleh kambing tuh. Apa bukan kambing nih? 1,5 juta gitu kan ya. Oke, ini cabai aku nih. Gua bawa gue daerahnya kan ya. Nah, itu udah. Kalau kambing ini mana berharga? 1,5 juta. Ini yang total yang punya aku dia Pak. Kadang-kadang 500 kan ya. Tapi kamu boleh 1 juta lagi. Kambing tuh kau. Kambing tuh kau kan ya. Aku 1 juta lagi. Ya, potong apa? Potong kerusakan apa? Kerusakan tanam-tanaman tadi. Ada sistem. Ya. Kalau misalnya seperti itu tak bisa ya. Jadi kambing itu masuk itu tanggung jawab yang punya. Nah, coba nanti masalahnya itu tadi yang punya pun tak mau dia tanggung jawab kan ya. Ya, tanggung jawab saya bacanya kan tanggung tidak ada. Dia nanggung kerugian nggak ada, jawab aja bacanya. Tanggung jawab dia. Menjawab aja bacanya. Kalau kan ya, kita tak uang tu kaki kan. Lepo. Baik, ada ya. Fa kharajal fuduliyu wa huwa man laisa biwakilin wala waliyin lil malik fa tasarrufuhu batilun wa in ajazahul malik. Fa kharaja maka tidak termasuk, maka dikecualikan jual beli fuduli
Fa kharajal fuduliyu. Jual beli fuduli. Jual beli fuduli ini ya istilah kita ya. Jual beli yang dilakukan pihak luar. Ya. Jual beli fuduli, jual beli oleh pihak luar. Ini tidak ada mandat, tidak ada kuasa, tidak ada mandat. Dia hanya mandai-mandai. Jual beli fuduli namanya. Dia saja yang mandai-mandai. Padahal mandat ada. Kalau ada mandat ya, tolong jualkan. Dia ada mandat, itu masalah kan ya. Itu namanya wakil. Ada mandat. Ya. Nah, dia saja ngolah-ngolahnya. Kalau masalah kampung nih, dia saja mandai-mandai. Nah, itu fuduli namanya. Itu tak boleh, tak sah. Maksudnya ini menjual nanti milik bagi di belakang. Ataupun bagi juga. Apapun ada, apapun contohnya, apapun masalah kan ya. Tapi yang jelas itu jual beli pihak luar. Tak ada apa ya, tidak ada pelimpahan kuasa sama dirinya untuk jual beli. Kecuali bilang, aku sebentar ya ke belakang. Nanti kalau ada jual ini sekilo, itu bilang jangan ya. Itu jelas ya, tolong ya. Tidak. Tapi kalau memang benda itu memang sudah dipahami bahwa udah tahu, Walaupun walaupun ya, nanti ada dia. Ada ya. Tidak termasuk itu kecuali jual beli fuduli, jual beli oleh pihak luar. Wahwa yaitu man laisa, orang yang bukan wakil. Man laisa biwakil. Ini bukan wakil. Ya. Yaitu apa? Jual beli orang yang bukan wakil, wala waliyin, dan juga bukan walinya. Wali harta. Jual beli orang yang bukan wakil dan juga bukan wali lil malik, bagi pemilik harta. Wakil tidak, wali juga tidak. Kalau kasusnya apa? Jual beli anak kecil gitu ya, itu kan tidak sah. Tapi ada walinya. Nah, jual beli wali sah. Tidak, wakil tidak, wali pun tidak. Itu ada jual beli oleh pihak luar, fuduli namanya. Baik fuduli. Ya. Fatasarrufuhu, maka tindakannya. Ya. Fatasarrufuhu, maka tindakannya batilun, batal. Ya, tindakan penjual barang tadi, tindakan penjual barang dari pihak luar itu tadi, itu batilun, batal. Tak sah. Wa in ajazahul maliku, walaupun diiyakan oleh pemilik barang. Tadi ku jual ini, ya begini ya. Oh udah nggak apa-apa. Sebetulnya akad itu nggak boleh. Karena dari awal tak ada mandatnya. Ya, wakil tidak, wali pun tidak. Dia sudah bermandainya. Tapi dia terjual udah. Kak, tadi ku jual gini, nah, apa makan? Nggak apa-apa, udah. Ah, itu dia wakil itu. banyak terjadi. Itu boleh tak sah itu. Banyak terjadi ya. Itu dia saja yang pandai-pandainya. Peduli tadi ya. Ya. Baik fuduli namanya. Peduli berarti itu. Peduli. Kontol lah. Jadi tanda saja apa? Tindakannya itu fatasarrufuhu, maka tindakannya itu batal. In ajazal maliku. Ya. Itu apa? Itu baik fuduli. Wakila, ini ada kata kila kan ya. Wakila dan kata satu pendapat, sihhatu bai'il fuduli. Sihhatu bai'il fuduli mauqufatun. Mauqufatun ala ridol malik. Nah, ridol malik katanya. Ya. Ini kata kilan ya, kata satu pendapat, sihhatu sahnya atau keabsahan. Ya. Sihhatu keabsahan jual beli fuduli, keabsahan
jual beli fuduli itu mauqufatun, ditangguhkan, mauqufah. Keabsahan jual beli fuduli itu ditangguhkan ala ridwal malik, atas persetujuan pemilik harta, atas persetujuan pemilik harta. Jadi kalau bahasa kita, Kak, ini tadi jual kan ini segini-segini. Oh, udah nggak apa-apa. Berarti jadi sah gitu kan. Kata kila gitu ya. Kata kila ada. Udah. Tidak apa-apa deh. Ya. Nah, dia pun mungkin pada tidak tahu harganya kan ya. Nah, mungkin saja dijualnya tadi, mungkin dijual itu di atas harga normal gitu aja. Yang untuknya atau sesuai dengan harga kan tidak masalah kan ya. Jadi pemiliknya apa? Belakangan pemiliknya apa? Setuju. Udah nggak apa-apa. Ya. Jadi kata kila, ya, keabsahan sah jual beli fuduli itu apa? Ditunda, dipending dia, dipending atau ditangguhkan dia ala ridwal malik, atas persetujuan malik. Fa in ajazal aqda, fa in ajazal aqda nafaza. Iya, nafaza itu kan? Zal kan? Zal ya. Fa in ajaza, jika pemilik barang ajaza membolehkan. Jika pemilik barang membolehkan akad jual beli, jika pemilik barang membolehkan akad jual beli, nafasah, bisa dilanjutkan, ya. Bisa diteruskan. Nafaza bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Wa illa, nah ini dia. Jika tidak, ya, jika tidak membolehkan, ya. Wa illa, jika tidak membolehkan, fala, maka tidak bisa dilanjutkan. Wa illa, jika tidak membolehkan, ya pemilik barang tidak setuju dia. Ya. Fala, maka tidak bisa diteruskan, tidak bisa dilanjutkan. Fala yang fus maksudnya itu ya. Ya, fala yang fus. Ini kata satu pendapat tentang keabsahan jual beli fuduli. Nah, katanya apa? Kalau memang pemilik harta setuju, bisa teruskan. Kalau tak setuju, stop. Tak jadi. Nah, ya, maaf lah ya, tak jadi. Tak setuju uang gitu ya. Mungkin masalah harga tak cocok gitu ya. Kenapa pula uji itu? Enggak. Enggak gitu, enggak. Udah. Itu yang pihak yang pandai-pandai tadi tuh, maaf lah ya Pak, ada begitu. Tanya Bu katanya, jadi gitu. Nah, Ibu lanjut lah. Aduh, pandai-pandai. Nah gitu ya. Li'anna hadis Urwata zahirun fi zalika. Karena hadis Urwah, ya, hadis Urwah itu jelas. Ya, zahirun jelas. Fi zalika, dalam hal itu. Dalam hal perwakilan Urwah Al-Bariki. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki ini disuruh Rasul. Nah, tapi dia ngambil kebijakan sendiri kan dia. Nah, ini dia hadisnya. Apa kata ini? Wahwa, yaitu wahwa dia, ya wahwa dia, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi nabi, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wakalahu, ya, mewakilkan kepadanya. Wakalahu, mewakilkan kepada Urwah tadi ya.
fi syira'i syatin, untuk membeli seekor kambing. Nabi menyuruh Urwa sebagai wakil dirinya untuk membeli seekor kambing. Fastara lahu sataini, disuruh satu dia. Itu disuruh satu, kata Nabi, satu ekor kambing ya. Fi syira'i syatin, untuk membeli seekor kambing. Fastara lahu, lalu dia beli untuknya 2 ekor kambing. Fastara lahu, lalu dia beli untuknya ya syata ini 2 ekor kambing. Summa ba'a wahidatan minhuma, kemudian dia jual ya salah satunya ya, dia jual salah satunya. Summa ba'a wahidatan minhuma, kemudian dia jual salah satunya. Ini kan kalau dilihat sepintas kan ya, ini semacam kan ada kebijakan yang menyimpang kan ya. Ada kebijakan yang menyimpang dari Urwa. Karena Nabi menyuruh dia membeli 1 ekor kambing. Nah, tapi mungkin karena duit itu cukup untuk beli 2 ekor, cukup untuk beli 2 ekor kan ya, maka disuruh beli 1 ekor. Kan seharusnya gitu ya, seharusnya kalau beli 1 ekor saja. Kalau ada kelebihan duitnya, balik kan gitu ya. Nah, ini ya Rasul, ya Rasul, katakan ini ku beli aja kambing 1 ekor sesuai dengan pesan Rasul, sekian dirham gitu ya, sekian dirham. Jadi kembaliannya Rasul. Ini tidak, karena mungkin itu duitnya cukup, disuruh beli 1 ekor, malah dibeli 2 ekor. Nah, ini tanpa persetujuan Nabi nih, ya. Dalam perjalanannya yang 2 ekor itu salah satu jualnya, yang satu lagi memang dibagasikannya sama Rasul kan ya, ya mungkin kasih sama Rasul kan ya, tapi yang satu lagi dijualnya. Dia untung lagi, enggak? Tapi Nabi apa? Nabi tidak marah atas tindakan Urwa al-Bariki tadi. Ya. Nah, jadi di sini katanya wal mu'tabaru ijazatu may yamliku tasarrufa indal aqli. Ya. Wal mu'tabaru, yang dipandang ya, mu'tabar, yang dipandang atau yang menjadi patokan, yang menjadi pijakan atau yang menjadi dasar gitu ya, terserah. Jadi ada bilang kitab muktabar, maksudnya apa? Kitab yang terpandang gitu ya. Wal muktabaru, yang dipandang ya, yang menjadi patokan atau yang menjadi pijakan itu apa? Ijazatu may yamliku tasarrufa. Ya. Persetujuan, pembolehan. Ya, ijazah. Ya. Jadi kalau bahasa kita apa? Persetujuan dari orang yang punya hak. Itu apa? Pembolehan atau persetujuan dari orang yang mempunyai hak mengelola harta, yang ikut tasarruf. Ya, persetujuan dari orang yang mempunyai hak mengelola harta indal aqdi, ketika terjadi akad jual beli. Indal aqdi, ketika terjadi akad jual beli. Falau ba'a malal tifli ya, fa balagha wa ajaza lam yawqus. Itu dia. Jadi kata kilani tadi asarnya katanya apa? Kalau dalam masalah baik putuli, kalau kemudian diketahui setuju pemilik harta, pemilik barang, udah dapat. Dasarnya apa? Hadis Urwa al-Bariki sudah jelas. Itu katanya sudah jelas katanya. Jadi katanya falau ba'a malal tifli. Jikalau ya, kalau
seseorang ya, kalau penjual menjual, falau ba'a, kalau dia ya, dia menjual dia, kalau seseorang menjual malat tifli, harta anak-anak. Kalau seseorang menjual harta anak-anak, ya, fabalagha, lalu anak-anak itu balik. Ya. Jadi waktu terjadi jual beli harta, maka pemilik harta itu anak-anak, masih anak-anak. Nah, ya, masih anak-anak. Nah, tetapi ketika akad sudah terjadi, anak-anak itu balik. Fabalagha, maka anak itu kemudian balik. Maka anak itu kemudian balik. Wa ajaza, dan dia bolehkan. Si anak-anak tadi yang ketika jual beli itu masih anak-anak, tapi ketika transaksi balik dia. Wa ajaza, dan dia iyakan, maksudnya apa? Dia bolehkan. Anak-anak yang sudah balik tadi itu dia iyakan, dia bolehkan. Lam yanfus, tidak boleh diteruskan, tidak boleh dilanjutkan transaksi jual beli itu. Kenapa? Karena tadi waktu terjadi transaksi itu harta anak-anak, kecuali walinya, ya, kecuali walinya. Dia harta anak-anak, dia bukan tidak wali, dia. Ya, saya mana ya? Mana aku jual itu? Karena transaksi ketika terjadi transaksi itu apa? Itu masih berstatus harta anak-anak, walaupun sudah terjadi transaksi, ya, itu anak itu jadi balik. Dan setelah anak itu balik, dia bolehkan, tak apa-apa katanya. Nah, ya, lam yanfus, maka transaksi itu tidak dapat diteruskan, tidak dapat dilanjutkan. Padahal dia izin ya. Izin sudah apa? Sudah balik dan sudah terjadi transaksi. Harusnya sebelum. Tapi kalau sebelum transaksi tadi dia balik, dan dia izin itu dapat, bisa. Ya sudah. Nah, kalau sudah terjadi baru balik dan dia perbolehkannya, nah itu di situ tak boleh. Itu hukum kan kadang-kadang. Nah, ya. Tapi yang kayak gini nampaknya apa kali ya? Kotor kali ya. Payah kali yang ini. Jadi Makanya orang terjadi gitu ya. Tak mau dimakan kayak gini. Ini kajian ya. Kajian ilmu tentang masalah jual beli tadi dalam kitab-kitab turas seperti itu. Udah sampai situ kita. Akan datang wa mahallul khilafi.